Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa kullan naqussu alayka min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita sahibul bait Abuya Kiai Haji Muhammad Junaidi bin Kiai Haji Muhammad Saleh. Mudah-mudahan Allah angkatkan penyakitnya, Allah berikan kesehatan yang sempurna untuk beliau, dan senantiasa bisa duduk kembali bersama-sama kita di majlis dzikir dan senantiasa selalu menuntun kita. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita yang akan memberikan tausiah juga pada malam hari ini, Kiai Haji Solehan. Mohon maaf Kiai kalau kurang sempurna menyebutkan namanya, apalagi titelnya. Beliau selaku Ketua Tanfidiyah PCNU Kota Depok. Mudah-mudahan NU di Kota Depok di bawah kepemimpinan beliau semakin maju dan berkembang dan bangkit kembali. Amin ya rabbal alamin. Juga para habaib, para asatid, para gawagis yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, wabil khusus abang saya Al-Ustadz Haji Andi. Mudah-mudahan beliau pun diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini rutinitas kita senantiasanya adalah membaca zikir Asmaul Husna Ratibul Attas dan pembacaan Maulid Syamtud Durar. Namun pada malam hari ini, selain tadi pagi adalah tanggal 22 Oktober bertepatan dengan Hari Santri, dan pada malam hari ini sekaligus Zikrul Haul guru kita Kiai Haji Enceng Sabirin Najd bin Haji Muhammad Najmuddin. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur beliau raudhah min riyadil jannah. Allah luaskan dalam kuburnya, Allah terima iman Islamnya, dan senantiasa Allah cucuri rahmat dan maghfirah di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Apa sih tujuan kita ngadain haul? Ada yang tahu nggak? Yang tahu mah banyak sebenarnya. Dalam Al-Quran tadi pada ayat yang kami kutip, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kullan naqussu alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Dan tiap-tiap Allah mengkisahkan, menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kisah, tentang cerita para nabi-nabi terdahulu. Tidak lain Allah ingin meneguhkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan kita. Kalau kita penuh suka-suka, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh suka, penuh duka. Ada ide kita apa tuh? Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun liyabdu min ma'ani ahmadi wa barikun liyabdu min ma'ani ahmadi. Terus Abdullah nama ayahnya, ibundanya
Khadijah, Fatimah, inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh, oh penuh. Tidak selalu penuh dengan suka, tapi lebih banyak dukanya. Bayangkan, belum lahir aja bapaknya udah meninggal dunia. Betul, betul. Mungkin kita ada yang belum lahir bapaknya udah meninggal dunia, bahkan sampai udah lahir orang ketahuan siapa bapaknya. Kalau gitu makan cendol es kelapa. Dah. Aduh. Ya. Jadi diadakannya haul itu pun sama dengan kita mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Tujuannya biar kita bisa niru akhlak Rasulullah. Begitupun haul. Seyogianya diceritakan bagaimana sepak terjang sahibul haul, bagaimana pergerakannya, bagaimana perjuangannya. Kita ketahui bersama. Guru kita almarhum Allah yarham Kiai Cinceng ini adalah salah seorang instruktur PKPNU pada saat itu. Dan saya pada saat itu termasuk di antara orang yang menjadi peserta PKPNU. Bukan, Al-Karimiyah 2 waktu itu. Dan pada saat saya masih mengalami beliau, waktu itu Covid. Saya punya majelis taklim, belum ada namanya, jadi majelis taklim tanpa nama. Jadi kalau mengundang bingung. Ada mulut, majelis taklim saya diundang, nggak ada namanya. Yang diundang saya. Akhirnya ketika saya mengikuti pengkaderan tersebut, diceritakanlah bagaimana para pejuang kita terdahulu memperjuangkan NKRI harga mati. Diceritakanlah perjuangan para pejuang. Hingga akhirnya saya kebayang, ini majelis saya kasih nama, namanya Majelis Merah Putih. Makanya kemarin Pak Prabowo nelpon saya. Ustaz Lukman, kata Pak Prabowo gini, mohon izin, Majelis Merah Putih namanya saya mau jadikan nama kabinet. Ya, saya bilang, mangga Pak Prabowo. Gitu. Saya mau ditawarin, mau jadi menteri kemarin. Saya bilang jangan. Aduh. Jadi kita ngadain haul ini tujuannya biar kita bisa niru akhlaknya Kiai Cinceng. Bagaimana beliau memperjuangkan Nahdlatul Ulama agar terus bertahan di bumi NKRI. Tuh. Ya. Mau ngikutin? Mau ngikutin? Insya Allah. Jadi kita ngadain haul ini biar kita bisa niru bagaimana Kiai Cinceng kesabarannya, berjuang, sering ninggalin istri gara-gara pengkaderan. Tuh, lah kalau kita aduh, kadang-kadang mau berangkat aja pakai ditanya dulu, kemana sih bang? Mau ngaji mulu ntar jadi wali lagi. Ya. Jadi kudu bisa ngikutin orang yang kita haulkan. Paling tidak apa? Akhlak-akhlak yang baiknya. Seperti halnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dulu Sayyidina Ali ketika mau berangkat sholat subuh, ini bagaimana akhlak mulianya Sayyidina Ali. Mau berangkat sholat subuh, tahu-tahu di jalanan ketemu aki-aki udah tua. Jalan udah untut, bungkuk. Akhirnya apa? Diceritakan tuh Rasulullah SAW ketika sholat subuh, Allah perintahkan malaikat Jibril buat nahan pundaknya Rasulullah SAW ketika Rasul ruku supaya kagak buru-buru bangun rukunya. Allah perintahkan Jibril tahan pundak Rasulullah SAW, jangan sampai dia bangun. Kagak pundaknya doang, tapi Allah perintahkan supaya apa? Matahari yang tadinya berjalan supaya berhenti dulu. Karena kalau mataharinya kagak ditop, kagak ditahan, kata orang, Nabi Muhammad sholat subuh kesiangan. Enggak mungkin. Akhirnya apa? Rasul pundaknya ditahan oleh malaikat Jibril agar tidak bangun. Matahari pun ditahan sehingga matahari berhenti sejenak menunggu kehadiran Sayyidina Ali karramallahu wajhah.
ikutin sama Sayyidina Ali pelan-pelan, kagak disalib. Kalau kita orang jalan lama banget, lama amat sih. Kalau perlu nyari jalan lain. Tujuannya apa? Biar nyampe duluan. Bahasa orang Betawi nyeliwet. Kalau Betawi orang Parung bilang nyeliwet, gocek. Ya, biar kagak ketahuan nyalip, tahu-tahu udah dari sono. Ini sama Sayyidina Ali ditungguin pelan, jalannya kagak disalib. Tahu-tahu udah deket masjid. Itu aki-aki masjid sebelah kanan harusnya dia ke kanan, ternyata ini aki-aki ke kiri. Bayangkan begitu sabarnya Sayyidina Ali, dari jauh diikutin, kagak disalib, ditungguin ini orang nyampainya kemana, ternyata udah di dekat masjid. Dia bukan mau sholat subuh ke masjid, dia ke kiri. Cuma janda. Kalau kita deh dari tadi kayak tahu gitu mah, gua tendang nih. Sabar Sayyidina Ali. Ini kan kita anak sekarang romannya kesabarannya kurang. Ada orang tua jalan di depan, wah disalib. Ada guru lagi duduk, lewat aja. Ya. Maka dari itu mudah-mudahan haul pada malam hari ini dari guru kita bisa kita tiru. Senantiasa diantaranya kita menjaga peninggalan para ulama kita. Diantaranya adalah Nahdlatul. Jadi kalau hari ini adalah hari santri, kenapa dinamakan hari santri? Kagak hari kiai. Pan dulu yang ngasih fatwa resolusi jihad Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari. Ngapa kagak namanya hari kiai? Tapi namanya hari santri. Lah kudunya makan hari kiai. Betul gak? Ini menunjukkan siapapun orangnya ketika dia menjadi seorang kiai, pasti sebelumnya dulu dia pernah nyantri. Tuh, makanya nih pengurus NU punya anak, jangan sampai nggak dipondokin. Bapaknya ngaku orang NU, anaknya di sekolah semea, metesen, apalagi yang pakai ujungnya T, sempit, sedit, SDIT. Kalau SDIT-nya yang pahamnya sama kita, kalau dikit-dikit bid'ah, lentar gedenya bapaknya pengurus NU udah gede, jadi musuh bapaknya. Tuh, masukin ke madu rasa, madu rasa, biar sesuai. Lulus madrasah masukin pondok pesantren, masukin pondok pesantren juga konsultasi sama guru sama kiai, jangan nyasar. Bapaknya pengurus NU, bapaknya pengurus NU, emaknya anggota muslimat, anaknya pesantren. Pesantrennya salah, bukan salah pesantrennya maksudnya. Artinya paham pesantrennya berbeda dengan kultur emak bapaknya. Udah gede lulus dari pesantren, bapaknya disanggah. Tuh, naudzubillah min. Maka dari itu nih anak-anak kita mudah-mudahan nih pada mondok nanti nih, jangan peci doang tulisannya NU. Jangan pecinya doang, ngomong mbak, ntar saya kalau udah gede main mondok gitu. Ya, insya Allah. Nah kalau yang udah tua bagaimana Pak? Yang udah bangkotan bagaimana? Ngaji baik tuh katanya. Ngaji baik. Di mana? Ngaji di tempat yang kalau ngaji pertama dzikir dulu, hadiahan dulu, baca maulid dulu, udah pasti itu insya Allah kulturnya Nahdlatul. Jadi jangan salah kalau ngaji yang pakai awalnya kagak pakai hadiah, kagak pakai baca maulid. Langsung mari sama-sama kita buka acara kita pada malam hari ini untuk sama-sama kita mengkaji. Kagak pakai baca tawasul, hati-hati. Ya. Bagaimana nih kita yang udah tua ngikut pengajian-pengajian di masyarakat yang awalnya pakai tahlil, awalnya pakai tawasul, biarpun katanya ngaji kuping. Syukur-syukur kalau diundang sama PRNU Ranting Pasir Putih, datang istighosah, kajian kitab. Kenapa? Itulah kepengurusan Nahdlatul Ulama yang ada, bikin pengajian. Kalau diundang Ranting NU istighosah, datang istighosah mulu, murah mulu. Jangan. Kenapa? Ikut paham Nahdlatul Ulama. Kalau perlu diajak gabung menjadi pengurus, jangan nolak. Kok begitu? Karena kita, kata Mbah Hasim, sopo wong, siapa orang ngurusi NU, yang mau ngurusin NU, apa kata Mbah Hasim?
aku anggap dia sebagai santriku, dan aku doakan anak cucu keturunannya wafatnya husnul. Berarti kita yang dulu kagak pernah mondok, kagak pernah pesantren, usia sekarang udah 50, udah 60, kagak mungkin kita pesantren. Ngomong sama bininya, nyak lo, gua pengen pesantren biar jadi santri. Kata bininya, mau jadi apa bang? Ya kali ntar keluar dari pesantren jadi kiai. Lah kata bininya, udah bau tanah mau jadi kiai. Ada ntar jadi aki-aki bau tai. Lo udah tua. Lah sekarang kalau udah tua ngapain? Jadi santrinya, santri di NU, jadi santrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Oh, janji beliau. Yang paling mahalnya daripada itu adalah doanya Hadratus Syekh. Aku doakan anak cucu keturunannya wafatnya husnul. Kan mahal. Kagak tahu kita pagi masih baca Yasin, masih ngaji, nggak tahu sore wafatnya bagaimana. Itu mahal pak. Wafat husnul khotimah. Jadi nggak gampang. Orang wafat husnul khotimah susah. Jago banget sekarang kita dzikir tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wafat belum tentu. Makanya kudu diajarin. Namanya talqin, tahlilan, talqin dulu. Kalau dari talqin kemudian baru ditahlilin, talqin dulu. Namanya dituntun, diajarin. Makanya kudu ngaji. Jadi kalau emaknya mau meninggal dunia, bisikin di kupingnya. Masih panjang napasnya, la ilaha illallah. Kalau dia udah bisa nyebut, jangan diajak ngomong. Ini emak bapaknya mau meninggal, masih napas masih panjang, dituntun la ilaha illallah. Dituntun di kuping kanan, la ilaha illallah. Ngikut. Udah ngikut selesai, karena dilihat masih ada ambekannya, ditanya. Mak, emang apa yang dipengen? Lah coba kalau kata emaknya jawab, ke mall. Kan repot loh. Bangun dah kagak bisa, udah cengap-cengap, lo udah dibawa ke mall, ilok orang udah digotong-gotong dibawa ke mall. Ya, tuh tuntun talqin tahlil. Wah kalau udah pendek jangan panjang-panjang. Allah, Allah, Allah. Kalau udah bisa nyebut, udah berhenti, jangan diajak ngobrol. Ini mah dibisikin. Tenang mbak, kalau mau jalan-jalan, kalau mau berangkat-berangkat, saya anak cucu udah pada redo. Petakan yang ono ntar saya ngurusin. Jangan. Kalau udah bisa dituntun begitu umpamanya, udah jangan diajak ngomong lagi. Tungguin aja, tungguin. Dia jalan, alhamdulillah. Dia minta minum, kasih. Habis minum, tuntun lagi. Yang pendek, kalau mau napas sudah pendek, jangan panjang-panjang. Ini orang napas sudah cengap-cengap, diajak baca syahadat, bang baru mau masuk Islam. Ya, tuh makanya tuh mahal tuh. Kalau ustadz yang begitu tuh, ngajarin orang mau meninggal, nuntun talqin, tuh mahal. Kok mahal? Lah ngajarin bocah yang masih hidup aja susah banget. Apalagi orang udah tua yang mau mati. Bayaran mahal tuh bang Haji. Kalau saya dipanggil, ada orang mau meninggal dunia disuruh nalkin. Saya tanya, wani piro? Ngapa? Ngajarin bocah gede gini aja. Ngajarin bocah begini aja susah banget. Apalagi ngajarin yang mau begitu. Ya kan? Tuh, makanya terus berpegang teguh pada Nahdlatul. Ikutin guru kita. Apa kata guru kita? Ikutin. Maka malam hari ini, mari sama-sama saya mengajak. Kalau dulu, ini cerita dulu sebentar ya. Udah kelewat kali ya? Udah kelewat. Ada bonusnya enggak? Oh. Ini cerita nih. Ini jangan kasih orang tahu orang lain. Kita doang yang tahu. Ya. Dulu ada 3 orang kejebak masuk dalam goa. Goa apa guha? Masuk goa. Gara-gara kehujanan. Dia masuk ke dalam goa buat neduh. Niatnya buat neduh. Tiba-tiba ketika mereka sudah masuk di dalam goa, tahu-tahu itu goa kejatuhan batu besar dari atas karena hujannya lebat. Akhirnya mulut goa ketutup batu. Didorong
sampai kerengkeh-rengkeh, tuh kerengkeh-rengkeh. Ya, sampai bolanya kali mau anu gitu. Kadang-kadang dorong berat. Orang bisa. Orang bisa. Akhirnya ada salah satunya inisiatif. Kayaknya tidak lain, kita cuma bisa minta pertolongan Allah. Dan masing-masing di antara kita, saya yakin semuanya punya amal yang baik. Maka yuk sama-sama kita bertawassul. Akhirnya masing-masing tiga-tiganya tawassul. Ketika yang pertama cerita tentang perbuatan baiknya, dia dorong. Krekek. Batu krekek apa ya? Kayak pintu. Bergeser. Yang kedua cerita begini perbuatan baiknya. Saya bertawassul ya Allah dengan perbuatan baik saya itu. Mudah-mudahan ini batu bisa kebuka, didorong. Geser. Mau keluar juga. Oh belum bisa. Emang kudu tiga-tiganya tawassul. Yang terakhir dia cerita lagi tawassul. Ya Allah begini. Kalau emang itu perbuatan baik ya Allah, saya minta kepadamu ini batu bergeser. Geser. Baru bisa keluar semuanya tiga-tiganya. Tuh. Maka malam hari ini saya mengajak, kalau memang kita duduk malam hari ini, saya tanya, perbuatan baik bukan? Menceritakan kisah orang soleh perbuatan baik bukan? Baca maulid perbuatan baik bukan? Maka perbuatan baik ini yuk sama-sama kita jadikan tawassul kita. Semoga guru kita diangkatkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan yang sempurna. Kendemen kalau kita duduk begini guru kita ada di depan. Seneng gak? Kayak dulu Asmaul Husna dipimpin oleh Habib, beliau baca ratib, kita senang, betul. Maka kita doakan mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan malam hari ini kita bertawassul kepada Allah, guru kita diangkatkan penyakitnya, diberi kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenceng sabirin najat, mudah-mudahan kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, dan kita semua bisa berpegang teguh kepada akidah ahlus sunnah wal jamaah ala manhaji nahdlatil ulama. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.